menjelaskan tentang al-kulliyatu al-khamsah. Pengertian al-kulliyatul al-khamsah. Kata al-kulliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama atau hifzu al-din, menjaga jiwa atau hifzu al-nafs, menjaga akal atau hifzu al-aql, menjaga keturunan atau hifzu al-nas, dan menjaga harta atau hifzu al-mal. Yang pertama ada menjaga agama atau hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, Quran surat ke-51 ayat ke-56 berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Contoh menjaga agama adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat. Setelah menjaga agama hifzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-32 yang berarti, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maksud dari menjaga jiwa adalah bagaimana cara kita mempertahankan hidup kita agar tetap berada di jalannya Allah, seperti membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah hifzu al-din, menjaga agama, dan hifzu al-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal, hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Contohnya belajar dengan tekun sebagaimana pikiran kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Lalu beliau bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara
surat ke-62 ayat ke-10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang al-kuliyatul al-khamsah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.